Cerita dibuka di sebuah area konservasi Amerika, jauh di kedalaman 800 meter di bawah tanah. Di sana, dua orang peneliti sedang sibuk memetakan gua kuno. Dengan semangat, mereka berhasil menembus sebuah dinding batu purba dan menemukan sebuah ruangan baru yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Namun, rasa takjub mereka mendadak berubah jadi horor. Dari kegelapan, terdengar suara aneh yang menggema, dan sebelum mereka sempat bereaksi, segerombolan makhluk bersayap keluar dari celah itu. Keduanya panik, mencoba naik sambil menghubungi tim di permukaan. Tapi semua sia-sia. Makhluk-makhluk itu dengan ganas langsung mengerubungi dan menghabisi nyawa mereka berdua. Sementara itu, ratusan kilometer dari lokasi bencana, kita berkenalan dengan Ellie, seorang gadis remaja yang kehilangan pendengarannya. Sepulang sekolah, ia seringkali menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya yang usil. Untungnya, Ellie punya sahabat sejati bernama Rob. Saking pedulinya, Rob bahkan rela belajar bahasa isyarat, meskipun Ellie sebenarnya sudah cukup mahir membaca gerak bibir. Sambil berpegangan tangan, Rob mengantar Ellie pulang dengan selamat. Setibanya di rumah, Ellie langsung disambut oleh anjing kesayangannya yang bernama Otis, dan ia pun sempat bercanda dengan adiknya, Jude. Ibunya, Kelly, sempat cemas karena Ellie pulang sedikit terlambat. Namun, kekhawatiran itu langsung sirna setelah Ellie menjelaskan kalau ia tadi jalan-jalan dulu bersama Rob. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah saat Otis mulai menggonggong ke arah luar. Ellie memperhatikan bulu di leher anjingnya berdiri, sebuah pertanda kalau ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Malam harinya, Ellie melihat beberapa helikopter militer terbang rendah di atas rumahnya. Ia juga tak sengaja memergoki neneknya yang bernama Lynn yang sedang asyik merokok diam-diam. Padahal neneknya itu punya penyakit asma dan jelas dilarang oleh Kelly. Ellie pun setuju untuk menjaga rahasia kecil neneknya yang bandel itu. Tak lama kemudian, Ellie melihat kedua orang tuanya sedang mengobrol. Mereka mengenang kecelakaan mobil 3 tahun lalu, peristiwa tragis yang menyebabkan pendengaran Ellie hilang. Saat masuk ke kamar, Ellie membuka pesan dari Rob. Isinya adalah sebuah video amatir yang memperlihatkan segerombolan makhluk terbang aneh melintasi langit. Tepat saat itu, ayahnya yang bernama Hugh Andrews masuk dan menanyakan siapa anak laki-laki yang sedang dekat dengan putrinya itu. Beberapa jam kemudian, di tengah keheningan malam, seluruh keluarga dibangunkan oleh Kelly. Mereka semua berkumpul di depan televisi bersama sahabat sang ayah yang bernama Glenn. Mereka melihat berita darurat yang sedang disiarkan. Sebagian besar kota di Amerika dilaporkan telah diserang oleh sesuatu yang penyebarannya sangat cepat, masif, dan juga misterius. Awalnya, pemerintah mengira ini adalah ulah teroris. Namun, tak lama kemudian media sosial dibanjiri video-video amatir yang menunjukkan pemandangan mengerikan. Para korban tewas dalam kondisi tubuh yang tercabik-cabik. Salah satu video yang paling viral memperlihatkan seorang ibu yang panik membekap mulut anaknya sambil menunjukkan tulisan yang menyuruh semua orang untuk tidak bersuara. Tiba-tiba, suara jet tempur yang memekakkan telinga terdengar melintas. Semua orang sadar pemerintah telah mengerahkan Garda Nasional. Tak lama, stasiun berita akhirnya merilis video dari para peneliti goa yang nahas itu. Dari sanalah terungkap bahwa serangan ini bukan dari teroris, melainkan dari makhluk-makhluk purba yang baru saja bebas. Seketika, siaran TV terputus dan digantikan oleh pengumuman keadaan darurat nasional. Pesannya jelas, tetap di rumah, kunci semua pintu, dan yang paling penting, jangan berisik. Glenn, sang sahabat keluarga, merasa bahwa berdiam diri di rumah bukanlah pilihan yang bagus. Ellie pun setuju. Dengan kecerdasannya, ia berpendapat bahwa kota adalah tempat yang paling bising dan pasti akan menjadi target utama. Mereka pun memutuskan untuk pergi mengungsi. Glenn dan Jude berangkat dengan mobil hitam, sementara sisanya menaiki mobil yang lain. Mereka juga tak lupa membawa serta anjing kesayangannya. Dalam perjalanan, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Kota tempat tinggal mereka sudah diselimuti api dan asap tebal. Di tempat lain, sebuah kereta bawah tanah berhenti total. Para penumpang di dalamnya terjebak, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menimbulkan suara sedikit pun. Namun, suasana tegang itu pecah saat seorang bayi tiba-tiba menangis. Demi keselamatan bersama, penumpang lain memaksa sang ibu dan bayinya untuk keluar dari gerbong. Saat mereka berjalan menjauh,
tangisan bayi itu kembali pecah. Seketika, makhluk-makhluk mengerikan itu muncul dari kegelapan dan menyerang mereka. Dari dalam gerbong yang terkunci rapat, para penumpang hanya bisa menyaksikan kengerian yang menimpa ibu dan anak itu. Kembali ke mobil keluarga Ellie. Mereka mendengar siaran radio yang melaporkan bahwa jumlah korban jiwa sudah sangat banyak. Melalui tabletnya, Ellie terus berkomunikasi dengan Rob. Ternyata, Rob dan keluarganya memutuskan untuk tetap di rumah, mengikuti anjuran pemerintah. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar. Saat Ellie menemani Otis buang air kecil, seekor anjing memang selalu tahu lebih dulu. Otis tiba-tiba menggonggong ke arah seorang pria bersenjata yang mencoba merampas mobil mereka. Andrew sudah hampir menyerahkan kuncinya, tapi Glenn muncul dari belakang dan langsung menembak kaki pria itu. Otis pun ikut menggigitnya. Walaupun si pria memohon untuk diizinkan ikut, Glenn hanya mengambil senjatanya dan mereka pun pergi meninggalkannya begitu saja. Karena situasi semakin mencekam, Jude yang ketakutan akhirnya pindah ke mobil orang tuanya. Ellie yang terus memantau berita dari tabletnya memberitahu keluarganya bahwa makhluk-makhluk ini sekarang dijuluki mirip tawon karena mereka selalu menyerang secara bergerombol. Perjalanan yang melelahkan membuat Andrews mengantuk dan hampir menabrak mobil Glenn di depannya. Saat melihat jalur utama macet total, Glenn mengambil keputusan nekat. Ia keluar dari jalan raya dan memilih jalur alternatif. Mereka pun menerobos sebuah gerbang tua dan memasuki jalanan pedesaan yang cukup ekstrem. Sementara itu, siaran radio terus menyebutkan nama-nama kota yang sedang luluh lantak diserang. Di tabletnya, Ellie melihat foto-foto mengerikan dari dampak serangan di seluruh negeri. Setelah berkendara cukup lama, Glenn menghubungi Andrews lewat radio. Ia memberitahu kalau jalur di depan mereka akan jauh lebih ekstrem dari sebelumnya. Namun, belum sempat mereka bersiap, tiba-tiba sekawanan rusa melintas di depan mobil Glenn. Ia pun membanting setir untuk menghindar. Sayangnya, manuver itu justru membuat mobilnya kehilangan kendali dan terperosok jatuh ke bawah bukit. Dalam kondisi panik dan terjepit, Andrews mati-matian berusaha menyelamatkan Glenn dari mobilnya yang ringsek. Namun, pintu mobil itu macet total akibat hantaman keras. Kelly mencoba menghubungi ambulans, tapi tidak ada satupun panggilan yang tersambung. Di tengah usahanya, Glenn yang tahu waktunya sudah habis, meraih pistolnya. Ia tidak mau menjadi beban dan memaksa Andrews untuk segera pergi melanjutkan perjalanan tanpanya. Menyadari sahabatnya itu benar-benar serius, dengan berat hati Andrews pun mengiyakan. Ia berjanji akan segera kembali membawa bantuan setelah sampai di pemukiman terdekat. Keluarga itu pun bergegas masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, Otis kembali menggonggong dengan gelisah. Ellie melihat bulu di leher anjingnya berdiri tegak. Mengingat pesan penting untuk tidak berisik, ia langsung menyuruh ayahnya mematikan mesin. Sayangnya, semua sudah terlambat. Seekor makhluk mengerikan mulai menghantam kaca mobil mereka. Melihat ancaman itu, gonggongan Otis justru semakin menjadi-jadi. Suara itu menjadi undangan maut yang menarik perhatian makhluk-makhluk lainnya, dan serangan pun semakin brutal. Dari kejauhan, Glenn mendengar teriakan mereka dan sadar kalau keluarga sahabatnya itu sedang dikepung. Untuk menyelamatkan mereka, ia mengambil keputusan heroik. Glenn menembakkan pistolnya ke udara, membuat semua makhluk itu mengalihkan serangan kepadanya, meskipun ia harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di dalam mobil, Andrews mencoba menenangkan Otis yang tidak mau berhenti menggonggong. Karena usahanya sia-sia, dengan hati yang hancur, Andrews tidak punya pilihan lain selain melepaskan Otis keluar, walaupun Ellie memohon untuk tidak melepaskan anjing kesayangannya itu. Beberapa jam kemudian, keheningan mencekam menyelimuti mobil. Mereka hanya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Masih ada beberapa makhluk yang berkeliaran di sekitar mobil, mengawasi setiap pergerakan. Dengan sangat perlahan, Andrews keluar dari mobil untuk mengambil sesuatu. Tepat pada saat itu, penyakit asma nenek Lynn kambuh. Ia kesulitan mencari inhalernya, dan suara napasnya yang tersengal-sengal membuat salah satu makhluk kembali menyerang mobil. Sambil mengamati wujud asli makhluk itu, Andrews dengan tenang mengambil kunci roda yang tadi terjatuh dan melemparnya sejauh mungkin. Suara itu berhasil mengalihkan perhatian si makhluk. Setelah keadaan aman, Andrews kembali masuk ke mobil. Ia menjelaskan penemuannya bahwa makhluk-makhluk ini ternyata buta, namun memiliki pendengaran yang luar biasa tajam.
Tak lama, Andrews meminjam korek api dari Lynn. Hal ini membuat Kelly kaget karena ia baru tahu kalau ibunya diam-diam merokok. Dengan perlahan, Andrews berjalan menuju mobil Glenn yang hancur. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada sahabatnya, ia membakar mobil itu. Api yang membesar sontak menarik perhatian semua makhluk di sekitar sana. Mereka pun berkerumun, terbang masuk ke dalam api dan mati terbakar satu persatu. Setelah memastikan tidak ada lagi makhluk di area itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Nenek Lynn yang sudah tua dan punya asma harus bersusah payah. Ia bahkan harus sangat berhati-hati saat menggunakan inhaler agar tidak menimbulkan suara. Ketika beristirahat, Andrews menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf pada Ellie soal Otis. Ellie pun mengerti ayahnya juga tidak punya pilihan lain saat itu. Merasa menjadi beban, Nenek Lynn meminta untuk ditinggalkan saja. Tentu saja semua menolak. Dan mereka kembali melanjutkan perjalanan bersama. Saat malam tiba, secercah harapan muncul. Mereka menemukan sebuah rumah berpagar tinggi dengan lampu yang masih menyala. Andrews mencoba membuka pagarnya, tanpa tahu kalau ada lonceng kecil di atasnya yang langsung berbunyi cukup keras. Seketika, makhluk-makhluk itu menyerang sumber suara. Bersamaan dengan itu, pemilik rumah keluar sambil membawa senjata hendak mengusir tamu tak diundang. Pria itu, yang sepertinya ketinggalan berita soal kiamat kecil ini, melepaskan tembakan peringatan. Tembakan itu justru menjadi akhir hidupnya, karena para makhluk langsung menyerbu dan membunuhnya. Untuk menghindari lonceng, keluarga itu mencari jalan masuk lain dan menemukan sebuah pipa pembuangan di sudut pagar. Andrews merangkak masuk lebih dulu, tanpa menyadari kalau ia telah mengganggu seekor ular berbisa yang sedang bersembunyi di sana. Setelah berhasil keluar dan memastikan rumah itu kosong, Andrews memberi isyarat agar keluarganya segera menyusul. Mereka pun masuk ke dalam pipa bersama-sama. Tiba-tiba, ular itu muncul sambil mendesis, dan suaranya langsung didengar oleh para makhluk. Beruntung, makhluk itu menyerang si ular terlebih dahulu. Namun, nasib sial menimpa Kelly, karena seekor makhluk lain justru menyerangnya dari ujung pipa yang lain. Mendengar teriakan istrinya, Andrews berpikir cepat. Ia berlari dan menyalakan sebuah mesin penggiling padi yang ada di dekat sana. Suara bising yang luar biasa dari mesin itu sontak membuat para makhluk terbang masuk ke dalamnya sampai mati. Keluarga itu akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah. Nenek Lynn, yang ternyata dulunya adalah seorang perawat, langsung memeriksa luka Kelly. Ternyata, cabikan di kakinya sangat serius. Setelah mengobati Kelly seadanya, Lynn dan Andrews menikmati sejenak minuman yang mereka temukan di rumah itu. Sementara di luar, para makhluk terlihat masih ada, sedang asyik menyantap mayat si pemilik rumah. Di dalam kamar, Ellie yang untungnya masih mendapat sinyal langsung menghubungi Rob. Kondisi Rob ternyata sangat genting. Ia memberitahu Ellie bahwa orang tuanya sudah tiada. Ellie pun mengajaknya untuk datang dan berlindung bersama keluarganya di sana. Namun, sebelum Rob sempat menjawab, koneksi internet mereka tiba-tiba terputus. Keesokan paginya, Ellie melihat berita di tabletnya. Beberapa orang percaya bahwa tragedi ini ada kaitannya dengan sebuah ajaran sesat. Bahkan ada rekaman yang menunjukkan orang-orang dibakar hidup-hidup karena tidak mau mengikuti ajaran tersebut. Seolah monster saja tidak cukup, kini muncul ancaman baru dari sesama manusia. Saat Nenek Lynn memeriksa luka Kelly, ia menyadari lukanya sudah mulai bernanah. Ia memberitahu yang lain bahwa Kelly membutuhkan antibiotik sesegera mungkin. Setelah menemukan celurit di gudang, Andrews bersiap untuk mencari apotek terdekat, dan Ellie bersikeras untuk menemaninya. Jude diminta untuk tetap tinggal dan menjaga rumah. Andrews dan Ellie membuka pagar dengan sangat hati-hati agar tidak menarik perhatian para makhluk yang berterbangan di atas. Supaya tidak repot bolak-balik, Andrews membiarkan pagarnya sedikit terbuka, sebuah keputusan kecil yang mungkin akan mereka sesali nanti. Keduanya pun berhasil keluar. Ada begitu banyak makhluk di udara, dan mereka berdua tidak sempat berpikir, kenapa makhluk-makhluk ini bisa berkembang biak secepat itu. Melanjutkan perjalanan ke kota, pemandangan horor kembali menyambut mereka. Ada dua mayat tergeletak di jalan, tapi anehnya, luka di tubuh mereka bukan seperti bekas serangan makhluk itu. Ini adalah hasil perbuatan manusia. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya tiba di sebuah kota yang benar-benar kosong dan sunyi. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan,
Seorang pria misterius yang ternyata adalah pemimpin sebuah ajaran sesat sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Toko obat yang mereka tuju ternyata terkunci rapat. Untungnya setelah berkeliling, Andrews dan Ellie menemukan pintu belakang yang tidak terkunci. Saat masuk, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidung. Di dalam tergeletak mayat-mayat korban serangan para makhluk. Tapi ada yang janggal. Tubuh para korban ini tidak sepenuhnya habis dimangsa. Sementara Andrews sibuk mencari antibiotik, rasa penasaran membawa Ellie untuk melihat mayat-mayat itu lebih dekat. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di dalam rongga tubuh para korban, ada sekumpulan telur aneh milik para makhluk itu. Tiba-tiba, salah satu telur itu pecah dan menetas. Cairannya muncrat mengenai wajah Ellie. Refleks, ia pun mengeluarkan suara kaget. Suara kecil itu sudah cukup. 3 ekor makhluk langsung menerobos masuk dan menunggu dengan sabar, menanti suara lain dari mangsa mereka. Dengan panik, Ellie melihat sekelilingnya dan menunjuk sebuah alat penyemprot air darurat di langit-langit. Ayahnya yang mengerti isyarat itu langsung meminta kain pel. Setelah Ellie memberikannya dengan sangat perlahan, Andrews membakar ujung kain itu dan mendekatkannya ke sensor alat penyemprot. Seketika, alat itu aktif. Suara air yang menyemprot deras berhasil membuat para makhluk kebingungan, memberikan kesempatan bagi Andrews dan Ellie untuk kabur dari sana dengan selamat. Dalam perjalanan pulang, mereka kembali bertemu dengan pria misterius tadi. Andrews sudah berusaha menolaknya, tapi pria itu tetap memaksa. Tanpa bersuara, ia berkomunikasi lewat tulisan. Ia meminta Andrews dan Ellie untuk bergabung dengan kelompoknya yang menamakan diri kelompok Henning. Tentu saja, tawaran aneh itu mereka abaikan. Saat ayah dan anak itu menjauh, pria itu terlihat sangat kesal dan membuka mulutnya, memperlihatkan bahwa lidahnya sudah dipotong. Beberapa waktu kemudian, keduanya tiba di rumah. Antibiotik yang dibawa berhasil membuat kondisi Kelly berangsur-angsur membaik. Andrews mencoba mencari berita terkini di TV, tapi semua siaran sudah mati. Ellie kemudian memberitahu bahwa salah satu stasiun berita internasional masih menyiarkan kabar secara berkala dari sebuah bunker. Dari sanalah mereka mendapat informasi penting, para makhluk itu ternyata tidak suka suhu yang sangat dingin. Banyak foto yang beredar memperlihatkan makhluk-makhluk itu mati membeku di daerah bersalju. Ini artinya ada harapan. Orang-orang yang tinggal di wilayah lingkar Arktik kemungkinan besar masih selamat. Sayangnya, pemerintah menyebut daerah itu sebagai area abu-abu yang belum bisa dipetakan karena penduduknya masih terisolasi dari teknologi modern. Untuk berjaga-jaga, Andrews memberikan Jude sebuah tongkat runcing. Sore harinya, firasat buruk mereka menjadi kenyataan. Pria tanpa lidah itu muncul di depan rumah bersama para pengikutnya yang berpenampilan sangat mencurigakan. Andrews keluar dan memohon agar mereka tidak mengganggu keluarganya. Namun, pemimpin kelompok itu tetap memaksa, bahkan melontarkan kalimat mengerikan bahwa Ellie masih subur dan bisa melanjutkan keturunan mereka. Merasa sudah keterlaluan, Andrews mengeluarkan senjatanya untuk mengusir mereka. Anehnya, sang pemimpin justru merespon dengan santai. Ia tahu tidak ada yang mau membuat keributan dan memancing kedatangan para makhluk. Setelah melakukan ritual doa tanpa suara, kelompok aneh itu pun pergi. Keesokan paginya, secercah harapan datang dari Rob. Ellie menerima pesan yang memberitahu bahwa Rob sedang dalam perjalanan menuju pegunungan di utara, tempat di mana banyak orang yang selamat berkumpul. Sayangnya, sebelum Rob sempat membagikan lokasi pastinya, sinyal internet kembali terputus. Di tengah keheningan malam, Andrews mendengar suara aneh dari luar. Semua orang dibangunkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Ternyata yang berdiri di depan pintu adalah seorang gadis kecil. Keluarga itu pun mempersilakannya masuk dan menanyakan kondisinya. Namun, gadis itu hanya bisa diam. Lidahnya juga sudah dipotong. Ini adalah sebuah jebakan. Gadis itu memberi isyarat bahwa ia dipaksa datang ke sana, dan di tubuhnya sudah diikat beberapa ponsel. Di sisi lain, Ellie melihat bayangan di jendela kamarnya dan menemukan sebuah ponsel sudah ditempel di sana dari luar. Tiba-tiba, semua ponsel itu berdering bersamaan dengan sangat keras. Para makhluk pun langsung menyerbu ke sumber suara. Andrews yang berpikir cepat langsung mencelupkan semua ponsel ke dalam air. Ajaibnya, dering itu langsung berhenti dan membuat para makhluk tenang.
Namun, ternyata masih ada ponsel lain yang tertempel di rumah. Andrews menyuruh yang lain bersembunyi di gudang bawah tanah, sementara ia dan Jude mencoba mematikan ponsel sisanya. Tapi semua sudah terlambat. 3 pria dari kelompok Henning sudah menunggu di sana dan langsung menculik Ellie. Kelly mencoba melawan dengan palu, tapi ia dengan mudah dilumpuhkan. Saat Ellie diseret keluar, Nenek Lynn tidak tinggal diam. Ia mengejar dan mendorong ketiga penculik itu, memberi Ellie kesempatan untuk menggigit tangan salah satu dari mereka dan melepaskan diri. Saat Ellie berhasil menjauh, Nenek Lynn melakukan pengorbanan terakhir. Ia berteriak sekeras-kerasnya sambil memegangi ketiga penculik itu untuk memancing para makhluk. Rencananya berhasil. Ketiga penculik itu tewas, tapi Nenek Lynn juga harus ikut menjadi korban. Keluarga itu hanya bisa menangis menyaksikan keberaniannya. Penderitaan mereka belum berakhir. Pemimpin kelompok itu muncul bersama sisa pengikutnya dan kembali menculik Ellie. Tidak ingin kehilangan anggota keluarga lagi, Andrews dan Kelly tanpa ragu sedikit pun memutuskan untuk melawan. Bahkan Jude, si bungsu, ikut ambil bagian. Saat Ellie berhasil lepas, ia pun ikut melawan dengan menghantam kepala salah satu penculik menggunakan batu sampai tewas. Andrews kini berhadapan langsung dengan sang pemimpin. Ia mencoba mencekiknya, tapi pria itu berhasil menusuk perut Andrews dengan pisau lipat. Tidak mau menyerah, Andrews bangkit dan melancarkan serangan pamungkas yang membuat pemimpin itu terkapar. Ketika hanya tersisa seorang wanita dan gadis kecil dari kelompok itu, Kelly mencabut pisau yang tertancap di tubuh suaminya. Dengan amarah yang meluap, Andrews kemudian menghabisi nyawa pemimpin itu sampai benar-benar mati. Keesokan harinya, keluarga yang tersisa itu melanjutkan perjalanan mereka ke utara. Mereka hanya berhenti di malam hari untuk beristirahat. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di kaki gunung dan menemukan tanda-tanda bahwa mereka berada di jalur yang benar. Harapan itu terbukti saat Ellie kembali mendapat sinyal dan melihat pesan dari Rob. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah tempat perlindungan yang aman. Beberapa bulan kemudian, di tengah dinginnya udara yang memberi mereka kehidupan, Ellie terlihat sedang belajar berburu dengan busur panah, dan film pun berakhir, guys. Pesan yang dapat diambil dalam film ini adalah, kalau tetanggamu berisik dan suka gosip, jangan dimarahi. Siapa tahu, pas ada serangan monster pemburu suara, rumah tetanggamu yang jadi sasaran duluan. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan alur cerita film yang barusan kita bahas, jangan lupa tekan tombol like, dan yang paling penting, pencet tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang tahu kalau ada video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.